dance. Hai guys, welcome to our channel. Bersama aku Dina di episode Rumah Parcel by Ana Dinana. Di video kali ini aku akan membuat tutorial bagaimana cara membuat parsel buah dari kebun khas Bali. Ini adalah buah-buah yang akan aku pakai dan alasnya sendiri atau keranjangnya nanti akan menggunakan kebun seperti di video, yaitu mirip seperti besek ya. Tapi sudah ada lukisannya, hiasannya, dan di dalamnya itu lebih halus. Untuk kebun atau besek sendiri, di Bali itu banyak sekali dipakai untuk berbagai kegiatan. Jadi kali ini aku mau pakai kebun yang ada untuk dibuatkan parsel buah. Seperti biasa, sebelum kita merangkai parselnya, buah-buahnya kita bersihkan terlebih dahulu. Di sini aku membersihkan buah dengan menggunakan tisu bersih, digosok-gosokkan ke seluruh permukaan dan sela-sela yang kiranya ada kotoran atau debu yang menempel. Hal ini bertujuan untuk menjaga kualitas buah dan membuat buah-buah yang kita gunakan nanti terlihat lebih mengkilap dan juga lebih bersih. Kalian bisa membersihkannya dengan menggunakan tisu atau kain bersih tanpa menggunakan air, karena kita menghindari kelembapan pada buah itu sendiri. Buah yang lembab akan cenderung lebih cepat membusuk atau mengalami perubahan warna ketika sudah di-wrapping. Penting sekali kita ketahui buah-buah apa aja yang bisa kita jadikan untuk parsel. Khususnya untuk parsel yang saya buat ini, saya memilih yang memang awet dan juga dia tuh tahan terhadap gesekan dan perubahan warna. Buah yang paling cepat sekali itu berubah warna adalah buah Cavendish. Biasanya untuk parsel buah yang isi buah Cavendish itu berbentuk parsel dengan keranjang yang ada tangkainya. Karena kalau misalkan udah ditaruh di tangkai, biasanya buah Cavendish tidak perlu digeser-geser sehingga kulitnya itu tidak cenderung berubah dengan cepat. Berikut adalah bagaimana caraku untuk merangkai parselnya itu. Dan tadi aku menaruh buah naganya itu paling bawah dan di dalam karena dia memiliki bentuk yang paling unik dan juga memiliki volume yang paling besar. Sedangkan untuk buah-buah yang lain di bawahnya aku menaruh styrofoam untuk membuat buahnya itu menjadi lebih menonjol dan lebih bervolume. Styrofoam yang digunakan di dasar parsel akan membuat nanti tingginya dari piramidnya itu akan lebih tinggi. Kalau misalkan kita langsung menaruh buah-buahnya itu di dalam kebun, nanti akan mempersempit ruang untuk membuat tingkat sehingga nanti kerucutnya itu akan pendek. Tentunya parsel kita nanti akan terlihat lebih bantet dan juga lebih kecil. Perhatikan step by stepnya ya, harus hati-hati. Dan aku juga menggunakan perekat dari selotip untuk menjaga buahnya itu supaya nggak jatuh. Selain menjaga kelembapan buah, kita juga menghindari benturan atau gesekan yang terlalu sering pada buah. Kalau misalkan buahnya ketika kita pasang dia jatuh berkali-kali, nanti akan membuatnya menjadi bonyok dan juga berubah warna sehingga tampak tidak fresh dan juga tidak cantik untuk dijadikan parsel. Nah, untuk di tengahnya, di towernya itu aku juga menyisipkan sedikit styrofoam untuk membantu membuat jarak yang terbuka dari buah-buah yang di atas. Hampir sama fungsinya dengan styrofoam yang menjadi dasar buah-buah,
Untuk styrofoam yang saya sisipkan di tengah-tengah itu akan memberikan volume yang lebih, sehingga kalau misalkan tidak pakai styrofoam di tengah-tengahnya, mungkin cuman cukup 3 pieces buah yang bulat-bulat besar di atas dan udah cukup segitu aja masuknya. Kalau misalkan kita kasih styrofoam di tengah-tengah, jadi volumenya itu akan lebih besar sehingga bisa masuk tambahannya itu 4-5 pieces buah. Nggak cuma memberikan efek lebih lebar dan lebih besar, styrofoam juga memberikan spasi agar buah-buahnya itu bisa masuk lebih banyak dan juga lebih stabil, nggak mendelep gitu ke dalam gitu. Nah, di part ini sebenarnya aku ada salah untuk pasang plester. Jadi plester yang di awal itu agak ribet aku naruhnya karena aku pikir aku cuma taruh 1-2 aja. Tapi ternyata banyak, jadi aku sempat ulang videonya ini supaya plesternya lebih rapi. Seperti di video ya. Jadi dia tuh cuma perlu 1 garis 2 garis kayak gitu aja. Susun semua buah-buahnya dengan hati-hati sampai buahnya habis dan sampai membentuk puncaknya, dan di atas aku taruh anggur ya. Untuk ide dan modelnya ini aku terinspirasi dari budaya yang ada di Bali dan juga hari raya besar umat Hindu. Biasanya orang akan memberikan parsel-parsel dan aku terinspirasi dengan membuat kebun dan disusun ke atas ini. Untuk biasanya itu kalau misalkan di Bali ada buah yang disusun-susun seperti itu, dan juga tadinya aku pakai untuk hari raya Galungan dan di atasnya itu dikasih ornamen Bali gitu. Tapi karena aku nggak ada, jadi aku buat yang versi biasa. Jadi kalian bisa pakai untuk segala event atau acara apapun dengan tema-tema yang bisa kalian sesuaikan dengan warna kebunnya atau hiasan-hiasannya. Nah, ini aku lagi ngukur wrappingnya, apakah kain tilenya itu udah pas atau belum. Dan aku hampir lupa untuk ngasih hiasan dan mengisi ruang-ruang yang terbuka dan styrofoam yang terbuka itu dengan kain tile. Jadi aku buka lagi dan aku isi setiap ruang-ruang yang terbuka itu dengan potongan-potongan kain tile yang aku punya. Jadi biasanya kalau misalkan mau membuat parsel buah kebun ini, aku pakai kain tile yang warnanya itu krem seperti yang aku gunting-gunting itu, bukan yang putih. Tapi karena aku ternyata kehabisan yang warna krem itu dan cuma ada yang putih, jadi aku cuma pakai yang putih aja ya. Untuk kain pembungkusnya nanti, hiasan-hiasan yang ingin kalian gunakan serta sisa-sisa kain yang mau kalian sisip-sisipkan itu sesuai selera ya, dan juga boleh pakai yang ada aja. Lakukan sampai habis ya, sampai ruang-ruang yang terbuka dan styrofoam yang nampak itu tidak terlihat lagi. Aku juga memberikan bunga untuk hiasan di sela-selanya, dan juga nanti sisanya ditutup dengan anggur. Jadi fungsinya anggur itu juga nanti menutupi semua sela-selanya. Nah, untuk terakhir anggurnya itu jangan lupa diplester juga ya, supaya nanti dia tidak ambrol ketika mau kita ikat, dan juga ketika dibuka parselnya itu dia nggak ambrol. Nah, oke, bisa kita lihat ini bentuknya itu udah seperti yang aku mau dan juga udah dikasih hiasan seperti ini. Next kita wrapping ya. Nah, ini aku kasih lihat lagi gimana detailnya seperti apa, dan plesternya usahakan gak terlalu ribet kayak aku tadi.
Jadi ini yang udah versi aku perbaiki. Walaupun nanti bakalan kelihatan di kain tilenya, tapi nggak apa ya. Kita jaga aman aja nanti supaya kalau kita udah kasih parselnya ke orang, ketika orangnya buka, itu buahnya nggak langsung ambrol karena cuma dipegang pakai tile, tapi juga harus dikasih selotip. Jadi nggak apa-apa ya. Videonya sendiri sengaja nggak aku percepat banyak dan nggak aku banyak potong supaya kalian tahu step by stepnya secara detail. Karena parcel buah itu memang agak gampang-gampang susah karena dia tuh licin kalau nggak biasa. Jadi tips dan triksnya itu bisa kalian dapat ketika kalian menonton video ini dari awal sampai akhir. Apapun itu, kesusahan apapun itu akan aku sebutkan di sini dan aku informasikan di sini supaya ketika kalian nanti praktek atau membuat parselnya itu kalian udah tahu apa-apa aja yang perlu kalian perhatikan dan apa-apa aja yang bisa dan nggak bisa kalian lakukan ketika kalian merangkai parcel, khususnya untuk parcel yang berbentuk seperti ini dengan menggunakan keben seperti yang aku buat. Untuk parcel kebennya ini aku pakai tile yang agak kasar ya, nggak sehalus yang biasanya aku pakai. Biasanya aku pakai yang halus, jadi dia tuh ketika atasnya dipotong nanti akan membentuk pom-pom atau kembang yang seperti pom-pom gitu loh. Kalau misalkan pakai yang agak kasar, dia akan lebih tegas bentuknya seperti yang bisa kalian lihat di parcel aku ini. Jadi kalau misalkan kalian mau buat yang ada pom-pomnya, itu kalian bisa pakai tile yang halus. Kalau misalkan kalian mau buat versi yang lebih tegas seperti ini, kalian bisa pakai kain tile yang tidak terlalu halus, tapi dia nggak kasar yang kaku gitu. Pokoknya dia hampir sama lah dengan yang halus, cuman dia beda aja, lagi dikit aja. Nah, ini bagaimana cara aku membuat pita untuk parcel yang menggunakan wrapping dari kain tile. Biasanya kalau misalkan untuk yang pakai wrapping tile, aku tidak menggunakan pita yang terlalu ramai. Jadi cukup pita biasa, itu digulung satu kali dan langsung diikat di tali pengikat dari wrapping tilenya itu dan juga dari kartunya itu. Jadi kalian gak usah beli dan juga gak usah pakai yang pita serut itu ya, karena akan lebih cocok dengan menggunakan pita-pita yang simple. Kalau kalian punya ide hiasan dan juga pita yang lebih menarik, bisa kalian aplikasikan di parcel kalian ya. Jadi beginilah hasil akhirnya dari parcel yang aku bikin. Jika kalian punya saran-saran atau ide yang lebih menarik, bisa komen di bawah, dan jika kalian suka jangan lupa like dan subscribe. Semoga bisa menjadi inspirasi untuk usaha atau ide-ide kado kamu dalam event apapun. Terima kasih sudah menonton, and I will see you on my next video. Bye!